Halo semuanya, selamat datang ya di video saya yang kedua ini. Jadi untuk kali ini saya akan bahas tentang OpenClaw ya. Salah satu teknologi yang baru-baru ini rilis dan cukup rame nih dibahas di komunitas AI ya. Nah, jadi apa sih OpenClaw itu? Nah, jadi OpenClaw ini adalah suatu sistem gitu ya, atau bisa juga kita bilang ini AI agent gitu ya, yang memungkinkan aplikasi chatting seperti WA atau tele atau Discord gitu ya bisa connect dengan AI ini. Jadi gambarannya nanti adalah user itu bisa melakukan chat di aplikasi chat. Nah, kemudian nanti AI-nya akan bales gitu ya, langsung di chat itu juga gitu ya. Nah, seperti itu ya, tapi yang beda adalah sistemnya ini akan memungkinkan AI ini untuk mengeksekusi suatu task gitu ya. Jadi dia bisa menyelesaikan pekerjaan nyata gitu ya, bukan cuman kayak ngejawabin pertanyaan seperti chatbot AI lain seperti ChatGPT atau Gemini gitu ya. Tapi dia emang bener-bener udah bisa melakukan tugas seperti manusia aja gitu. Nah, contohnya di sini dia udah nulis nih. Dia udah jelasin juga kalau salah satu beberapa contohnya adalah dia bisa nge-clear inbox kita ya. Jadi dia bisa delete semua inbox, terus dia bisa juga ngirim email gitu ya, terus manage kalender kita gitu ya. Bahkan dia juga udah bisa melakukan check-in gitu ya untuk penerbangan. Nah, ini kedengarannya canggih banget ya, dan ternyata bisa gitu ya kayak gitu. Nah, ini ya, all from WhatsApp, Telegram, or any chat app you already use. Jadi bisa melalui media chat apapun ya. Salah satu fitur lainnya juga, dia ini bisa running 24 jam ya. Jadi dia seperti emang bener-bener kayak manusia aja, kayak personal assistant kita gitu ya. Jadi dia nggak nunggu kita untuk setiap kali ini harus kita perintahin gitu ya, enggak ya. Tapi dia bisa ngelakuin kerjaan rutin. Misalnya contohnya, saya minta dia untuk ngingetin saya untuk makan gitu ya. Jadi saya nyuruh dia sekali aja nih untuk ngingetin saya makan, dia akan ngelakuin itu secara rutin sampai kita suruh dia untuk stop gitu ya. Nah, ini kan canggih banget ya. Ya udah mirip lah dengan personal assistant ya, tapi ini bentukannya AI gitu ya. Nah, ini dia juga tetap pakai LLM gitu ya. Dia sebagai otaknya gitu ya. Jadi otaknya ini LLM, tapi ya itu tadi, dia bisa mengerjakan sesuatu gitu ya, langsung eksekusi sesuatu seperti manusia lah. Nah, terus dia ini juga self hosted ya, jadi kita bisa install dia di lokal machine kita atau di cloud server ya. Tapi bedanya kalau kita install di lokal gitu ya, dia ketika kita matiin laptop atau device kita, dia akan nggak jalan nih. Tapi kalau misalnya di cloud server, dia akan jalan selama cloud server itu nyala gitu ya. Oke, sekarang kita langsung aja ya masuk ke proses instalasinya. Jadi di sini kita bisa buka dokumentasinya dulu. Nah, nanti kita akan langsung diarahin ke menu getting started ini ya. Jadi nanti ada quick setup untuk terminal ya, lewat terminal ya. Jadi karena saya pakai macOS, jadi nanti saya akan pakai ini. Tapi di sini ada menu juga nih ya buat Windows. Nah, jadi kalau kalian pakai Windows ya bisa pakai ini ya untuk step by step instalasinya. Nah, sekarang kita langsung aja copy CURL-nya ke terminal. Kita copy aja di sini dan kita jalanin aja ya. Ini dia akan cek dulu tools yang dia perluin apa aja. Tapi kebetulan di sini saya udah pernah install Homebrew sama Node juga, jadi dia udah nge-skip ya proses ini. Tapi kalau misalnya belum keinstall tuh, nanti dia otomatis akan install ya. Nah, ini kita pilih yes aja. Nah, ini ya, kalau misalnya kita udah berhasil install OpenClaw-nya, nanti kita kalau saya ini karena kemarin udah pernah install ya OpenClaw ya, jadi dia langsung diarahin ke onboarding. Tapi kalau misalnya belum, itu biasanya disuruh ngisi, dia nanti nanya beberapa pertanyaan gitu, tapi biasanya sih saya default pilih yes terus ya. Nah, baru nanti kalian bisa buka OpenClaw onboardingnya manual ya. Nah,
pilih yes aja. Sini quick start, karena saya biasanya pakai OpenAI, jadi kita pilih OpenAI aja. Ini kita pilih OpenAI API Key. Nah ini nanti kita bisa ambil API Key ya. Kalau saya itu karena saya punya kredit di OpenAI, jadi nanti saya pakai API Key yang dari OpenAI aja. Nah ini nanti kalian bisa pakai Cloud juga, API Key Cloud atau Gemini juga bisa. Tapi kalau saya ini karena udah ada punya API Key OpenAI, jadi saya bikin aja. Nah saya pakai API Key ini aja, jadi saya bisa create new secret key dulu, terus ininya open cloud. Nah, ini udah saya create. Nah ini ya, nanti akan dikasih API Key nih buat kita bisa pakai API dari OpenAI nya ya. Nah ini kita masukin aja ke sini. API key-nya kita enter aja. Terus karena saya pakainya buat tes aja, jadi saya pakai yang 4.1 mini, GPT 4.1 mini aja. Nah ini tuh kalian bisa sesuaiin aja ya dengan kebutuhan kalian. Nah kalau di sini itu listnya kita bisa lihat di pricing ya, kita bisa lihat costnya berapa ya dari. Nah ini kalau ini dia price-nya itu per 1 juta token ya, jadi nanti teman-teman bisa hitung sendiri aja ya. Nah saya pakai GPT 4.1 mini ini karena ya lumayan murah lah, dengan kemampuannya yang udah cukup lah ya untuk memenuhi kebutuhan saya dengan API-nya ya. Nah ini jadi teman-teman bisa lihat di sini aja. Oke, kita lanjut. Nah terus ini kita pilih channelnya ya. Jadi di sini udah, ini adalah list aplikasi chatting ya. Saya pilih Telegram aja karena Telegram ini ya udah biasa pakai Telegram juga. Nah ini nanti dia kasih kita step by step ya untuk setup di Telegram. Nah, sekarang kita buka aja Telegramnya. Nanti teman-teman search aja di sini. Nah ini ya teman-teman. Jadi nanti kita ikutin ini aja. Kita masukin new bot ya. Kita pilih new bot. Jadi nanti dia akan nanya ya, kita akan kasih nama bot itu siapa ya. Sini saya kasih nama dia. Nah ini terus dia minta kita buat kasih username yang akhirannya harus ada tulisan bot ya, it's Jen. Nah ini ya, kalau udah nanti dia akan kasih kita token ya, buat kita input ke dalam si terminalnya ya, ke OpenCloud-nya ya. Nah ini kita copy aja. Kita copy aja ke terminalnya. Nah nanti kalau udah dia akan minta kita untuk menambahkan skill ya. Nah di sini kita pilih aja yes. Ini ya, jadi di OpenCloud itu udah ada banyak banget skill ya yang bisa kita pakai. Contohnya ini ya, Apple Notes ini ya. Jadi skill itu tuh kita bisa nambahin kemampuan ya buat OpenCloud-nya. Misalnya contohnya ini Apple Notes-nya. Nanti dia bisa manage Apple Notes, itu dia bisa create, view, edit, delete, search, dan lain-lain ya. Jadi dia bisa langsung eksekusi, misalnya create ya, create. Kalau ini kan notes ya, nah itu dia bisa langsung gitu. Ini ada banyak yang lain lagi. GitHub juga kita bisa ngejalanin beberapa komen juga ya di GitHub. Terus macam-macam ya nanti. Nah ini juga ada model usage nih biar kayaknya sih untuk cek cost ya, usage kita berapa gitu ya, untuk monitoring. Untuk sekarang kita nggak usah nambahin skill dulu, ini nanti mungkin di video selanjutnya ya. Jadi kita skip aja dulu, kita pilih skip for now aja dulu. Oke kita enter. Ini kita pilih no, kita pilih no karena
kita nggak pakai Nano Banana ya. Ini juga kita belum pakai Notion, ini no. Oke, hooks ini itu fitur ya, fitur yang memungkinkan kita tuh bisa trigger suatu proses ketika suatu event terjadi gitu ya. Jadi dia event gitulah. Ketika ada event terjadi, dia akan melakukan proses. Nah itu nanti akan kita setup ya, tapi nggak sekarang. Nah sekarang kita centang aja dulu semuanya biar kita bisa pakai nantinya. Bisa kita set juga kalau udah jalan ya. Ini juga low. Pilih ini. Nah ini ya dia ini kita udah masuk ke mode chatnya ya, tapi masih di terminalnya, masih di OpenClaw-nya. Jadi kita bisa misalnya tanya, nah ini ya dia nanya nih untuk ngasih dia apa personality gitu ya. Ini kita juga bisa buka di browser ya, jadi kita bisa ambil ini URL-nya. Oke, ini ya, jadi kalau kita buka dashboardnya tuh nanti akan langsung masuk ke menu chat ya. Di sini sebenarnya ada menu-menu lain lagi, cuman kita hari ini fokus ke menu chat dulu ya. Jadi misal di sini saya cobalah chat dengan AI-nya ya. Misalnya ini ya, jadi kita bisa chat lewat sini. Sama kita juga bisa chat lewat tele. Oke, sekarang kita coba pakai Telegram ya untuk komunikasi dengan AI-nya. Nah jadi, tapi ini tadi saya sempat ganti model dulu ya, karena ini lebih murah, tapi harusnya sama aja ya sama OpenAI GPT 4.1 mini. Nah itu harusnya sama aja sih, cuman ini lebih murah gitu ya. Itu jadi, nah sekarang kita mau coba fitur dia yang seperti yang kita ketahui kan, dia ini proaktif ya, jadi dia bisa ngechat kita nih berdasarkan otomatis di waktu tertentu gitu ya. Kalau kita kasih dia perintah, misalnya nih case-nya adalah saya mau dia ngingetin saya untuk makan 5 menit ke depan ya. Nah itu harusnya dia akan ngirim chat gitu ya untuk ngingetin saya makan pas di 5 menit ke depan ya. Jadi di 22.1 ya di sini. Nah, jadi coba aja kita chat ke dia. Nah ini ya, nanti kita akan chat perintahin dia buat ngingetin kita di 5 menit ke depan. Kita send aja. Nah ini ya, dia udah konfirmasi kalau dia akan ngingetin saya nih untuk makan dalam 5 menit ke depan ya. Tepatnya itu di jam 10 lewat 2 menit malam ya. Dan kita tunggu aja. Tapi ini ada sedikit error ya. Kita coba lagi aja, buat lagi aja. Terus kita lengkapin lagi aja konteksnya. Kita send, kita tunggu aja. Nah ini ya, udah berhasil nih. Dia ngingetin, dia ngechat saya buat makan kan. Tapi ini tadi ada
sedikit miss di jamnya. Kayaknya dia kiranya 5 menit dari sekarang pada pukul 22.14 tuh jamnya, mungkin dia ngiranya waktu saya ngirim itu jamnya 22.14 ya, padahal 22.09. Nah ini kayaknya chat dari saya juga kurang ini ya, agak bingungin nih. Jadi akhirnya dia mispersepsi gitu ya. Tapi secara fungsi dia udah berhasil ya, terbukti dia emang proaktif gitu ya. Jadi tadi dia juga sebelum ngirim chat ini dia konfirmasi dia akan ngirim di jam 22.19 gitu ya, dan bener dia ngirimnya tepat di 22.19. Jadi ini udah kayak emang benar-benar personal assistant beneran ya, karena dia bisa intuitif gitu ya, dia bisa ngingetin kita untuk makan. Ini bisa kita terapin juga ya di mungkin untuk case yang lebih kompleks, misalnya kita minta dia buat ngingetin kita kalau ada meeting, terus bikinin kita rapat gitu ya, persiapan buat rapat sampai di level kayak gitu ya. Tapi ini mungkin kita nggak akan sampai ke situ ya, kita bahas untuk basic feature-nya aja dulu ya, biar kita ngerti kemampuannya tuh sampai di mana gitu sih yang kita bisa implementasiin atau bisa kita gali gitu ya. Sekarang kita coba untuk integrasi dengan aplikasi lain ya. Di sini saya akan coba dia untuk integrasi dengan Notion. Nah, jadi kita pertama kita bikin integrasinya dulu. Nah, di sini saya udah bikin page baru ya, namanya OpenClaw. Nah, nanti kalian bisa ke triple dots ini, terus kalian ke connection, terus kalian pilih aja develop integration untuk bikin integrasi baru. Nah ya, kita create new, terus kita kasih nama aja OpenClaw. Terus ini kita pilih workspace, terus create ya. Terus kita configure. Nanti di sini itu, nah ini akan kita dikasih secret key ya buat kita copy ke OpenClaw-nya. Jadi kita show, terus kita copy. Nah terus kita kita ke skill ini ya, ke menu skill sini. Terus di sini nanti kita cari aja nih Notion, nanti akan muncul Notion ya, skill Notion. Terus kita copy aja secret key yang tadi ke sini, terus save key ya. Klik save key. Nah terus setelah itu kita harus tambahin connectionnya di Notionnya. Kita cari aja OpenClaw. Nah ini ya OpenClaw, ini integrasi yang kita bikin tadi. Terus kita klik aja, terus confirm. Nah ini udah harusnya kita udah connect. Coba kita tes di Telegram. Coba kita tes ya. Tokennya kayaknya belum ke update ya di sisi OpenClaw-nya. Coba kita, padahal tadi kita udah update ya. Coba kita bilang ini ya, kayaknya dia nggak nge-update ke file ini secret key tadi yang saya save. Nah ini jadi harus manual nih. Coba kita jalanin aja di terminal. Nah ini kita ganti ya dengan token kita tadi. Ambil lagi aja tokennya di sini. Kita copy. Nah ini udah ya, harusnya udah kita set manual secret key-nya. Coba kita tanya lagi. Oke ya, ini dia udah connect ya. Jadi tadi perlu ada sedikit manual. Jadi nanti perlu assign secret key-nya itu manual, jalanin di terminal gini. Kayaknya sih dia nggak otomatis ngupdate value yang ada di file ini ya, file APK di Notion ini ya. Jadi kita perlu manual. Nah nanti teman-teman ikutin aja. Kalau misalnya nggak bisa, langsung tanya aja ke dianya. Nanti dia bisa kasih kita step by step gitu ya untuk fix. Nah ini udah kan. Oke, sekarang kita coba ya AI-nya untuk menuliskan sesuatu ya di sini ya. Suruh dia nulisin resep ya. OpenClaw. Coba. Nah ini ya, dia udah langsung ngerubah di sini. Real time juga ya tadi ya. Jadi langsung
berubah gitu ya secara real time, jadi kita nggak perlu reload lagi. Nah ini coba kalau kita ubah ya, salah satu misal kita mau tambahkan tapi dia kayaknya salah ngerti. Dia jadinya nambah checklist di bawah ya, tapi sebenarnya saya maunya dia ngubah. Nah ini ya, saya mau dia nge-update ini, apakah dia bisa gitu ya nge-update. Saya nambahin 2 piring lagi jadi harusnya ini 4, terus 2 butir telur lagi jadi harusnya ini 4 juga. Coba kita jalanin, kita chat aja dia. Nah ini ya, dia otomatis langsung ngerubah nih poin-poin yang memang harusnya dirubah ya. Jadi nanti tadi kan 2 jadi 4, terus telurnya juga tadi 2 jadi sekarang jadi 4. Nah ini real time banget ya, dia langsung bisa ngerubah gitu langsung di sini. Kayak emang benar-benar udah seperti personal assistant beneran gitu ya. Coba sekarang kita case-nya kita susahin ya, coba ya. Kayak case yang susah, misal nah ini ya, kita mau dia untuk bikinin tabel. Nah nanti di tabel itu ada kolom nama dan amount. Jadi ekspektasinya ketika saya nulis misal ini ya, kita tanda kutipin ini dulu, nasi goreng 50.000, itu harapannya dia bakal ngelis gitu ya, ngelis ini ke dalam tabelnya gitu. Jadi nanti namanya nasi goreng terus amountnya 50.000 gitu ya. Coba kita chat dulu biar dia bikinin kita tabelnya. Ini ya, dia udah langsung ngebuat tabelnya. Nah ini ya, coba kita langsung chat aja untuk biar dia ngelis. Nah ini ya teman-teman, dia udah bisa nih ngelis nasi goreng. Terus dia udah ngerti yang 50.000 itu amount, terus dia nambah juga tanggal ya, otomatis tanggal sekarang. Oke, semuanya jadi kita udah selesai setup OpenClaw sampai implementasi juga, sampai integrasi. Jadi semoga ini bisa membantu teman-teman semua ya buat mempermudah lah pekerjaannya sehari-hari. Nanti kalau misalnya ada problem dalam setup atau implementasinya, bisa nanti mungkin bisa komen aja di YouTube. Oke, itu aja dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman semuanya. Terima kasih.